Jangan bertanya kenapa puncak haji Arafah, serahkan pada Allah. Dalam hadis dikatakan, ketika kita di Arafah, maka Allah itu turun ke langit bumi, kemudian membanggakan orang-orang yang datang di Arafah. Dia bilang pada malaikat, coba, malaikat, ini saya bacakan di hadisnya. Wahai malaikat, coba lihat hamba-hambaku itu. Itu hadisnya begitu. Coba lihat hamba-hambaku. Maksudnya apa? Coba lihat hamba-hambaku yang datang dari jauh, datang dari Jogja, datang dari Sleman. Bapak Ibu tahu dari mana saja orang-orang haji itu? Afrika. Saya bahkan dikasih topi ya, hadiah dari teman Tajikistan, baru kenal sebentar dan kasih topi. Saya tidak tahu Tajikistan itu di mana, Afghanistan di mana, Pakistan di mana. Ya. Ada juga yang aneh namanya itu, termasuk yang daerah-daerah Rusia itu kan banyak Islam. Mereka dari jauh, lebih jauh dari kita. Bahkan mereka hidup di negara-negara yang tidak muslim. Hanya datang, itu satu keajaiban Bapak Ibu sekalian. Kalau menyaksikan sudah jam berapa? 12:10. Kita paskan jam 12:10. Satu hari yang Masya Allah, dunia ini harusnya sadar bahwa ada orang dari seluruh dunia datang ke Mekah ini, dan semuanya rindu untuk datang ke Mekah. Orang yang terbuka hatinya, orang yang punya intelektual yang tinggi, mestinya meneliti sebenarnya kenapa orang kok ingin sekali datang ke situ. Ribuan orang datang, jutaan orang datang. Itu keajaiban. Nah, ketika datang ke sini dengan uang 5 juta. 3 juta itu, saya mengumpulkan uang itu cukup lama, Mbak. Kenapa? Hanya rindu dengan kamu, hanya ingin dengan kamu. Semua orang begitu berusaha, datang dari segala penjuru, datang ke. Nah, maka ketika di Arafah, Allah berfirman dalam satu hadis, membanggakan orang yang datang di Arafah itu. Coba lihat wahai malaikat, itu hamba-hambaku. Bahasanya begitu, tapi maksudnya begini. Lihatlah wahai malaikat semua yang ada di langit dan di bumi, lihatlah hambaku. Orang-orang yang sudah berpakaian lusuh, orang-orang yang pakaiannya sudah sangat lusuh, rambutnya tidak karuan, datang kepadaku hanya untuk menemui aku di Arafah. Itu bahasanya. Dalam penciptaan manusia, dalam surat Al-Baqarah di awal dikatakan, dulu ketika kita diciptakan, malaikat mengatakan dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ataja'alu ma fi, kenapa kamu ya Allah ingin menciptakan manusia mayyufsidu fiha, padahal manusia itu besok akan merusak bumi, wa yasfiku dima, manusia itu hobinya saling membunuh, menumpahkan darah. Pertanyaan malaikat ini, para mufasir mengatakan Allah ingin menjawab pertanyaan malaikat dulu ketika kita itu diciptakan dengan mengatakan, sekarang ini coba orang jauh, kita dari Sleman, kita dari mana-mana, kita sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun, datang ke Arafah ini hanya untuk aku, hanya untuk aku bersama. Maka dikatakan tidak ada satu, ya, dalam hadis itu dikatakan bahwa tidak ada satu hari pun, jam hari pun yang ketika itu dosa semuanya diampuni kecuali di Arafah. Tidak ada pengampunan yang lebih banyak dilakukan Allah selain ketika di Arafah, di mana semua dosa-dosa kita diampuni. Maka di akhir hadis dikatakan laisa lahu jaza, tidak ada pahala yang lebih besar yang pantas diterima oleh orang haji itu illa al-jannah, kecuali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anjuran dari Bapak Ibu dari Departemen Agama, dan sekarang Ibu Bapak menjadwal doa apa
Jangan sampai kita setelah doa selesai kemudian santai-santai, guro-guro. Manfaatkan di Arafah itu untuk doa sebanyak-banyak. Istighfar. Istighfar ini yang paling penting. Akui dosa kita, kekurangan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meminta. Apapun Allah itu Maha Kaya. Allah mengatakan doa sebanyak-banyaknya. Doa sebanyak-banyaknya. Terserah karena Allah Maha Kaya. Itu maka monggo didaftar saja doa apa saja yang kira-kira kita punya kesusahan, kita punya kesulitan di rumah, tumpahkan semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang suasana Arafah. Saya pernah berkunjung ke Arafah 2 kali. Dan ketika haji 2006, saya merasakan begitu khusyuknya. Di samping memang waktu itu sendirian ya, tanpa istri, mengingat anak-anak ditinggal dan saya studi belum selesai. Waktu itu saya punya tugas untuk nulis disertasi di Mesir. Anak istri ditinggal dalam kondisi yang susah. Rasa kehusuan bahwa apapun kesusahan saya tumpahkan semua, minta solusinya kepada Allah. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kemudian saya pernah juga datang 2022 umrah kemarin. Sengaja saya ke Arafah, tidak di musim haji. Saya mohon maaf tidak merasakan apa-apa dalam haji. Tidak merasakan ada semacam kehusuan. Dalam Islam, waktu dan tempat itu ada yang khusus. Ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Di Arafah musim haji itu tempatnya dan waktunya itulah yang mustajab. Mudah-mudahan nanti di Arafah nanti kita semua Bapak Ibu, hati kita terbuka, hati kita menangis. Saya menyaksikan 2026 itu. Kalau mau cerita panjang, tapi singkatnya begini. Susahnya, saking susahnya saya masuk ke Arafah karena haji backpacker waktu itu. Masuk ke Arafah dan waktu itu pun haji akbar, persis seperti yang dikatakan sama Haji tadi. Banyak orang-orang Arab yang tidak resmi masuk ke Arafah, sehingga saya masuk pun susahnya bukan main. Mau masuk dicegah, diusir. Itu padahal gerbang Arafah di sini. Mau masuk ke kolong bis, saya diusir juga. Bingung saya gimana, ini sudah mau waktunya salat Jumat. Akhirnya saya lihat ada tenda ini besar sekali yang dikelilingi oleh satu orang. Satu orang ini mengelilingi, kayaknya orang Asia dia. Musir orang Arab yang mau nginjak tenda itu. Di dalam tenda itu ada orang yang kira-kira besarnya 3 kali Ustadz Mariadi suara. Saya bilang ini kayak ikan hiu pada tidur. Oh bukan. Aku disebut hiu juga. Besar sekali. Saya mau masuk sedikit, masuk nggak boleh, kan? Tapi di situ ada orang. Pikir saya agak cerdas waktu itu. Saya berdiri sama orang Asia itu. 2, terus ada orang masuk, saya usir juga. Orang Asia yang usir, saya usir. Ruh itu artinya pergi. Bukan ruhnya Pak, ini loh, bukan ruhnya pergi ya. Ruhnya pergi enggak? Ruh bahasa Arab, bahasa Amiyah, bahasa pasar. Ruh pergi. Nanti Bapak Ibu bisa praktek ya. Ruh. Maafis story kan. Torik itu jalan, maafis itu tidak ada. Maafis story, ruh. Karena saya ikut ngusirin orang-orang yang mulai itu. Ikan hiunya bangun. Anda Indonesia, ayo Anda Indonesia. Wenanta, anak saya bilang, saya juga orang Mesir. Entah Muslim, kamu orang Mesir enggak? Oh iya. Saya langsung suruh duduk. Iblis, duduk. Akhirnya saya dijamu karena ikut Mesir. Ada dikasih makan, yang dikasih minum, alhamdulillah. Tapi yang penting saya dapat satu sajadah, bisa sholat di situ. Itu saking ramenya 2006
Haji Akbar, dan ketika orang-orang Arab itu masuk bebas para mukimin itu. Sekarang insya Allah dengan adanya nusuk tidak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di Arafah itu saya melihat orang yang hiu-hiu tadi, orang hiu-hiu ya, orang yang sebesar-besar itu, orang Arab itu Bapak Ibu sekalian, umur berapa ya? Saya jejer dengan orang-orang Mesir yang umur SMA, itu kalau lihat wajahnya kira-kira sama lah, masih muda gitu, jadi kayak kita masih muda. Tapi kalau orang Arab yang umur sudah 25, sudah jenggotan, sudah ini tuh kelihatan tua memang, cepat tua mereka. Jadi mereka itu lama tuanya. Ya. Kalau kita ini baby face, ya, kita ini orang Indonesia baby face. Ya, dikiranya masih muda saja umur segini. Coba nanti lihat. Akhirnya umur yang 40 itu sudah serem-serem. Jarang senyum. Coba lihat orang Saudi. Ada yang senyum nggak? Nggak ada. Makanya kita itu selalu jadi apa? Jadi sasaran orang Bangla itu, orang Bangla yang sapu-sapu itu. Kalau senyum, kita duit dia. Kemarin di toilet itu, pasti kita itu didahulukan. Indonesia tahu ngasih toilet, karena setelah keluar dari toilet orang Indonesia biasa ngasih uang. Itu mendidik tidak baik sebenarnya. Mereka sudah digaji. Kejadian kemarin begini, saya datang ditawari Indonesia, padahal di depan saya itu ada yang antri. Dia karena ingin uang supaya saya masuk duluan, tapi saya berkhianat untuk antrian ini. Bang, saya bilang lah, gua awal sebenarnya, orang duluan, masa saya harus masuk. Akhirnya saya dikasih musahadah itu artinya bantuan. Kamu kan cari uang kan, begitu diam dia, kaget. Kamu musahadah itulah haram alik, kamu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau nyuruh orang kalau gini, haram alik, sama-sama, haram alik, haram alik, nanti prakteknya. Kalau kita gitu, haram alik, haram alik itu bukan artinya kamu jangan begitu. Iya. Gue pasti bayar. Jadi kalau Pak Melati ngomong gitu, haram alik. Sekalian Bapak sekalian, orang Bangla ini memang haram aleh. Di samping kiri kanan itu orang banyak itu nyapu, tapi berdiri aja mengaji orang Indonesia itu. Dua hal. Yang kedua, yang menjadi sasaran selalu orang Indonesia. Maka mereka mengatakan Indonesia kuis itu baik. Indonesia kuis. Saya pernah di WC dipeluk sama bapak. Ada syahid kata, saya ini saksi orang Indonesia baik-baik. Rupanya karena ngasih tip terus gitu loh. Nah itu termasuk sopir. Sopir itu orang Mesir, Bapak sekalian. Orang Mesir itu rata-rata kayak gitu. Di Mesir itu senang sekali mujamalah. Senang sekali seperti itu. Misalnya begini, nanti kalau Bapak itu Mesir saya antar supaya tidak tertipu. Naik unta di Ahram, di piramid itu. Naik unta, berapa? Itu berapa ya? Kamza. Berapa ini? Berapa itu? Hamsa gede, di sana gede, bukan real. Hamsa gede. Oke, saya naik unta. Setelah selesai saya bayar 5 gede itu. Lagi naik orang sih. Lah kita sepakat bahwa tadi 5 gede lah katanya. 5 gede kan buat ontanya. Ini yang lucu lagi bapak-bapak waktu itu bapak-bapak ini para dokter dan profesor ketipu sama tukang supir. Karena supir pertama kali taksi. Ada bapak-bapak, ada profesornya, doktornya, kunjungan ke Mesir, tanya taksi, misalnya Ahram, kita mau ke piramid, berapa harganya? Maka dia bilang, Arbatas itu 14 gene. Tapi kurang satu.
tidak ditegaskan arbatas itu per orang atau per mobil. Bapak-bapak tahunya kayak di Indonesia, jalan saja ditagih di arbatas lah katanya 14 itu dokter loh Bu, merasa tipu sama supir gara-gara tidak tegas. Itu karakter Mesir. Jadi saya sudah pasti curiga kalau nanti supirnya labbaik Allahumma labbaik gitu kan, kelihatannya baik kan, kelihatannya baik kan, ujung-ujungnya fulus, ujung-ujungnya fulus. Jadi Bapak Ibu kalau ngasih jangan banyak-banyak kalau memang tidak ada. Kalau ada mau sedekah silakan. Tapi persoalan ini kadang-kadang mendidik orang Bangladesh tidak baik sekarang. Kotorannya tidak disapu, malah dia duduk berdiri. Jadi assalamualaikum, cari uang gitu. Nah itu pengawasannya yang kurang baik. Ya. Jadi itu apa sekalian. Kalau mau ngasih sedekah silakan. Tapi jangan sampai mendidik mereka menjadi orang peminta-minta. Karena yang mengajari orang Indonesia, Ya. mereka begitu karena yang mengajari orang Indonesia. Ya. Iya, karena Indonesia kuais itu mereka kan Indonesia kuais, orang Indonesia baik-baik. Apa maksudnya? Negara lain juga pernah ada yang ngasih. Orang-orang dari mana gak ada yang ngasih senyum aja enggak, apalagi ngasih. Kalau kita itu kan dapat orang Arab tuh kayaknya senang senyum gitu kan. Kita artinya ngasih kesempatan dia untuk masuk, minta uang. Nah kemarin pas mau masuk terminal itu, ini orang Bangladesh sudah mulai apa ya, kriminal ini. Ibu-ibu didekati, agak dipaksa. Saya bilang, ya salam atau apa saya bilang, salam, haram alaik, nggak boleh kayak gitu. Karena dia sudah mulai kriminal, mintain itu kayak ngobrol. Dan yang paling sering dicari ibu-ibu, ya. Jadi sasarannya ibu-ibu. Kalau sedekah mau tapi jangan sampai. Bahkan minta realnya, saya pernah kasih 5 real. Langsung dikerubuti orang banyak datang semua, ya kan? Akhirnya saya kasih 2 real, 3 real, masih protes juga. Tadi saya 5 real, saya kok 2 real saya bilang. Syakir ilallah, kamu harus bersyukur saya bilang. Syukur sama Allah, sudah dikasih kok minta lagi. Nah itu kayak gitu. Baik, itu selingan saja berkaitan dengan hal-hal yang pokok tadi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Jadi tahalul itu ketika nanti haji, setelah kita singkatnya adalah dari Mina tarwiyah. Tarwiyah itu artinya asal kata tarwiyah itu adalah perbekalan air secara lahir. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau sholat pokok, sholat wajib itu ada persiapannya enggak? Namanya sholat qobliyah. Artinya sholat qobliyah itu salah satunya adalah selain sunnah, mempersiapkan hati jasad kita untuk menghadapi sholat yang wajib. Suasana kita akan melaksanakan Arafah itu dimulai dari tarbiyah. Kita menata diri, menata hati untuk bisa mendapatkan Arafah yang paling baik. Oleh karena itu tarbiyah di tempat kita diharuskan seakan-akan untuk menyiapkan diri kita menghadapi Arafah. Kemudian di Arafah selesai, turun Muzdalifah, kemudian ke Mina. Setelah di Mina kita lempar jumrah Aqabah yang ada di ujung, karena ula, wusta, Aqabah. Jadi tidak, hati-hati nanti. Kalau ini bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng insya Allah selamat. Jangan-jangan terus yang ula yang dilempar, yang harus dilempar yang ujung ke Aqabah. Setelah Aqabah itu, kemudian kita potong rambutnya sedikit aja, nggak apa-apa. Nah itu setelah itu namanya tahallul awal. Buka pakaian seperti biasa lagi, ya. Pakai pakaian biasa. Tetapi di sini namanya tahallul itu artinya melepaskan.
Hilun itu melepaskan masalah boleh, atau melepaskan dari sebelumnya ihram. Artinya larangan-larangan pemakaian kain ihram itu sudah lepas. Apa saja yang dilarang? Ketika Batang pakai ihram, kuku, satu, batang kuku, potong kuku, potong dua, rambut, ya memberikan wangi-wangian. Karena sebelumnya dijadikan wangi-wangiannya badan Pak ya, jangan ini ya, Dengan kainnya. jangan kainnya. Ketika sebelum ihram, ya, memberikan wangi-wangian tidak boleh, potong kuku tidak boleh, nyabut rumput tidak boleh, melukai merpati yang berkeliaran tidak boleh, apalagi hubungan suami istri. Walaupun sudah tahallul, yang ini hubungan suami istri belum boleh. Itu setelah tahallul awal, setelah jumrah. Kemudian setelah itu 3 hari berikutnya tanggal 11, 12, 13. kemudian kita lempar jumrah bulan Wusta Aqabah 11, bulan Wusta Aqabah 12, bulan Wusta Aqabah Aqabah 13. 13. Ya, ini sudah pakai pakaian apa? Pakaian bebas. Kembali ke Mekah, pakaian kita bebas. Kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Setelah tawaf ifadah dan sa'i seperti biasa, keluar dari mana? Tawaf dulu, kemudian sa'i, keluar sa'i, potong rambut lagi. Nah, itulah tahallul kedua. Kita bisa dipelontos. Pelontos, yang dipelontos didoakan Nabi 3 kali. Yang tidak pelontos didoakannya 1 kali. Mari sama-sama pelontos. Licin. Nah, setelah pelontos itu Bapak Ibu sudah bebas, terutama sudah bebas dari larangan ihram yang paling pokok. Boleh hubungan suami istri lagi, bikin jadwal lagi gitu ya Bu ya. Ya, jadwal baru gitu selain jadwal yang hari ini. Nah, itu yang paling penting. Setelah itu alhamdulillah, moga-moga kita menjadi haji mabrur. Setelah itu peringkat kita sudah Iya, terakhir. Terakhir. Setelah itu apa yang dilakukan? Masih berapa hari Pak? Kalau setelah itu masih berapa hari di Mekah? 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu. Masya Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah ke Haram, ya, untuk beribadah ke Haram, ke sana. Kalau Ahram itu piramid, kalau Haram itu Sidarah ya. Masih bisa kita beribadah banyak. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000. 100.000 sholat di masjid di kampung kita. Nanti Bapak Ibu dicoba pulang kampung supaya pahalanya seperti di Haram. Sholat 100.000 kali 40. Jangan sia-siakan. Walaupun tetap harus menjaga kesehatan. Setelah pulang dari Haram, kita banyak-banyak beribadah sholat di Masjidil Haram. Sunnah dan wajib sama ya. 100.000. Tidak ada keterangan, Pak. Oh. Tidak ada keterangan sunnah dan wajib. Hadisnya hanya mengatakan siapa saja Ya, yang sholat sholat. di Masjidil Haram 100.000. Siapa aja yang sholat di masjid di Madinah 1.000 kali. Sholat biasa di kampungnya. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 500 kali 500 kali. daripada sholat di kampung. Jadi ketika di Madinah banyak-banyak sholat juga di masjid Nabi, yang pahalanya 1.000. 1.000. Kemudian tadi ada pertanyaan, boleh enggak masih tadi Mas, boleh enggak kita ya umrah sunnah? Nah, Umrah sunnah itu adalah umrah yang mungkin diniatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Mungkin bapak, ibu, ya silakan. Jadi namanya badal umrah. Badal umrah kalau untuk diri sendiri nggak usah niat, karena memang dibuat diri sendiri. Tapi bagi yang ingin badal umrah, ibu bapaknya ada syaratnya. Bapak ibu yang memang niat untuk kesini dan tidak mampu,
Bapak Ibu misalnya sakit, tetapi amanat pada anaknya, silakan tolong saya badalkan untuk. Harus ada niat dulu badal dari yang akan dibadali, itu ya. Apakah itu boleh? Apakah itu boleh? Walaupun mungkin ya, ini kan tergantung masing-masing. Saya tidak akan bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian yang badal umroh siapa.